Ini kata Allegro, Romo Katolik. Salve Fratres, ada satu hal yang rupanya tidak diketahui banyak orang ya. Kenapa orang Katolik menyembah patung? Tujuannya itu untuk manas-manasin Protestan. Ya toh? Mungkin apa yang disampaikan Allegro terdengar lucu dan tidak mengejutkan bagi sebagian orang. Tetapi, tahukah Anda implikasi dari pernyataan Allegro itu? Marilah kita bahas dalam video ini. Kita telah mendengar pernyataan klerus Katolik, Patris Allegro, di awal, yaitu Katolik menyembah patung karena untuk manas-manasin Protestan. Nah, menurut kami, ada beberapa poin yang perlu dikomentari, yaitu pertama, jika pengakuan Patris Allegro itu adalah benar, maka sebenarnya pengakuan tersebut tidaklah mengejutkan umat Protestan tradisi reformasi. Bahkan, pengakuan Allegro yang berani itu mengkonfirmasi apa yang dicurigai umat Protestan selama ini adalah benar, yaitu Katolik sebenarnya menyembah patung. Hanya, umat Katolik selama ini tidak berani secara terbuka mengakuinya atau secara tidak sadar telah menyembah patung karena diajarkan oleh klerusnya dengan istilah-istilah latria, dulia, dan hiperdulia untuk mengaburkan makna penyembahan dengan menghormati. Sehingga, saat pengikut Allegro berlutut sambil berdoa di depan patung, mereka memahaminya sebagai penghormatan yang ditujukan kepada pribadi yang diwakili patung tersebut, bukan kepada patung itu sendiri. Poin kedua, jika apa yang dikatakan Patris Allegro adalah benar, yaitu bahwa tindakan itu dilakukan untuk memanas-manasi Protestan, maka ini menjadi masalah besar. Sebab, demi tujuan memancing reaksi Protestan, ia justru melakukan tindakan penyembahan di hadapan patung. Jika itu benar-benar dimaksud sebagai penyembahan kepada patung, maka hal tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap larangan penyembahan berhala yang dicatat dalam kitab suci. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Poin ketiga, mungkin ada orang yang berkata bahwa apa yang disampaikan oleh Patris Allegro hanyalah dalam konteks candaan. Nah, dalam hal ini, kami ingin mengingatkan Amsal 21 ayat 23 yang berkata, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran." Ini artinya, menjaga ucapan, melindungi diri dari banyak masalah. Dan bahkan, Tuhan Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Nah, kami ingin mengingatkan Patris Allegro bahwa sebagai seorang klerus Gereja Katolik Roma yang sah, beliau bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Poin keempat, jika apa yang disampaikan Patris Allegro adalah benar, maka ada sebuah kesempatan emas bagi Patris Allegro untuk menjadi kaya raya, yaitu mulailah berpikir untuk berusaha di bidang bisnis pembuatan patung. Kami yakin bisnis pembuatan patung ini akan sangat laris manis karena ada 1,4 miliar umat Katolik di dunia yang akan bersedia membelinya. Nah, bagaimana pendapat Anda dengan gagasan bisnis ini? Sungguh menarik, bukan? Dan untuk membuat dagangan patung Allegro semakin diminati Katolik, maka kami mengusulkan kepada Patris Allegro untuk meminta langsung Paus Leo ke-14 untuk mengendorse patung-patung buatan Patris Allegro. Bagaimana pendapat Anda?